Munculnya kedutan memang awalnya dianggap tidak mengganggu, apalagi tanpa nyeri yang menyertainya. Tetapi jika terjadi terus-menerus dan lebih intens, kondisi ini bisa menurunkan kepercayaan diri pengidapnya. Apakah kedutan pada wajah itu berbahaya? Bagaimana cara mengatasinya? Kita akan tanyakan kepada Dr. Musakim Prasetya, dokter spesialis bedah saraf berikut ini. Dok, kedutan atau twitching atau spasme atau kontraksi otot terus-menerus di wajah itu berbahaya gak sih, Dok? Kedutan wajah pada satu sisi atau yang sering kita kenal dengan istilah hemifacial spasme sebenarnya bukan suatu kondisi yang berbahaya. Penyakit itu tidak mengancam nyawa, tetapi sangat mengganggu dari segi kualitas hidup, kenyamanan psikologis. Kenapa? Karena pasti akan membuat risih ketika kemudian orang-orang sekitar kita mengomentari bentuk wajah yang menjadi tidak simetris atau kedutan berulang seperti orang mengedip kepada orang lain. Bagaimana bisa terjadi spasme hemifacial ini, Dok? Hemifacial spasme termasuk dalam suatu sindrom kompresi neurovaskular. Apa itu sindrom kompresi neurovaskular? Sindrom kompresi neurovaskular adalah kejadian di mana saraf kranial manusia, saraf kranial adalah saraf-saraf yang keluar dari otak manusia mengalami penekanan oleh pembuluh darah. Bentuknya macam-macam, ada yang disebut trigeminal neuralgia jika terjadi penekanan pada saraf nomor 5, disebut hemifacial spasme jika terjadi pada saraf nomor 7 atau saraf facial, dan glosopharyngeal neuralgia jika terjadi penekanan pada saraf nomor 9. Nah, pada hemifacial spasme terjadi penekanan pembuluh darah pada daerah pangkal keluarnya saraf facial. Apakah kedutan yang muncul akan berlangsung terus-menerus? Bentuk kedutan pada hemifacial spasme itu bisa beragam. Ada yang langsung berat, ada yang perlahan-lahan dengan bertambahnya waktu kemudian menjadi berat. Ada dua bentuk, satu bentuk yang khas. Bentuk khas itu terjadi dimulai dari daerah periorbita, artinya daerah sekitar bola mata. Jadi ada yang tiba-tiba ujung sudut matanya mulai berkedut-kedut gitu ya. Terus makin bertambahnya waktu melibatkan otot-otot wajah lainnya. Jadi mulai ke arah pipi, mulai ke arah mulut, bahkan sampai kadang-kadang ada otot di leher yang disebut platisma itu ikut berkedut kalau memang derajat kedutannya sudah berat. Bentuk yang lain yang tidak khas bukan dimulai dari daerah periorbita tetapi daerah sekitar mulut. Jadi mulai kedut, gerak-gerak, baru kemudian melibatkan daerah sekitar mata. Nah, itu derajatnya bisa bermacam-macam dan tidak bisa ditahan. Jadi kedutan itu terjadi spontan, tidak bisa ditahan. Kalau sudah berat bahkan sampai mulutnya mencong, matanya tertutup dan sangat mengganggu sekali. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan saja dan tidak mendapat penanganan yang tepat, apa dampaknya? Para penderita hemifacial spasme ini terutama mengeluhkan ketidaknyamanan saat membaca, atau yang berbahaya itu saat membawa kendaraan. Jadi saat membawa kendaraan tiba-tiba ada stres, hektik, kemacetan atau letih, itu sisi mata satu sisinya menutup dan sangat susah dibuka. Jadi kadang-kadang ada yang kemudian berat mengganggu sampai kemudian ada nabrak sana, nabrak sini, jadi membahayakan. Atau kemudian yang sedang membaca atau mengaji itu terganggu sekali. Nah, masalah lain selain dari mengganggu kualitas hidup adalah masalah percaya diri. Jadi ada yang kemudian tidak berani pergi ke keramaian, tidak berani untuk kumpul bersama sejawat atau rekan-rekannya. Kenapa? Karena takut ketika orang bertanya, kenapa kok kamu ngedip terus, kok kamu kayaknya main mata terus gitu ya. Nah, sedangkan itu tidak bisa mereka kontrol, dan ketika penderitanya merasa gugup, merasa tertekan, maka efek kedutan akan bertambah, semakin berat.
Apa penyebab dari spasme hemifasial? Sebagian besar kasus hemifasial spasme ini disebabkan oleh tekanan pembuluh darah pada daerah pangkal saraf fasial yang keluar dari batang otak. Kebanyakan disebabkan oleh pembuluh darah arteri, sebagian kecil sekali disebabkan oleh tekanan oleh pembuluh darah vena. Bagaimana cara membedakan apakah kedutan ini spasme hemifasial atau bukan? Jadi memang ada beberapa penyakit yang bisa menjadi diagnosis banding dari hemifasial spasme ini. Bagaimana membedakannya? Tentu dokter harus memeriksa secara langsung klinis pasiennya dan juga bertanya tentang riwayat penyakit pasien. Seperti salah satu diagnosis bandingnya adalah kejang pasca Bell's palsy. Itu disebabkan oleh synkinesis. Apa yang terjadi pada kejang pasca Bell's palsy itu, riwayat pasien terdapat kelemahan di satu sisi wajah sebelum terjadi kedutan pada wajah tersebut. Jadi sebelumnya pernah tiba-tiba mengalami kelopak mata tidak bisa menutup, mulut mencong, terus kemudian mengalami kedutan. Diagnosis banding lainnya adalah kejang parsial yang melibatkan daerah wajah. Jadi ada suatu kelainan di otak sisi berlawanan dengan wajah yang menyebabkan adanya cetusan listrik yang menyebabkan kejang. Contohnya umpamanya pasiennya lagi santai terus tiba-tiba ada kedutan atau mencong seperti ini, tapi sifatnya hanya sesaat dan pasien sadar ada yang tidak benar terjadi pada dirinya. Apa bedanya dengan hemifasial spasme? Biasanya hemifasial spasme itu kejadiannya itu lebih sering dan rutin terjadi terus tidak bisa dikendalikan. Contohnya hemifasial spasme itu yang terjadi di mata, jadi bisa seperti gitu. Nah, atau tambah berat bisa juga kemudian melibatkan otot-otot perioral atau sekitar mulut seperti ini gambarannya. Nah, bahkan sampai berat sekali dia bisa kemudian menyebabkan kontraksi terus-menerus, kontraksi tonik namanya, sehingga susah untuk membuka mata. Nah, seperti itu ya. Kondisi itu kalau terjadi tentu saja sangat mengganggu percaya diri pasien. Nah, ada bentuk lain itu yang terjadi seperti blefarospasme. Itu juga diagnosis banding dari hemifasial spasme. Blefarospasme itu biasanya ada terjadi mata pasien berkedip-kedip berulang kali, biasanya terjadi di dua sisi. Seperti ini contohnya. Ya gitu, semakin lama semakin cepat dan itu juga susah untuk dikontrol. Bahkan ada yang berat sekali sampai seperti ini, nah itu susah dikontrol. Hemifasial spasme pada kebanyakan kasus terjadi pada satu sisi dan ada juga bentuk lain, ada distonia wajah, itu kontraksi dari seluruh otot-otot wajah seperti gini contohnya. Nah itu terjadi secara tonik dan itu susah dikendalikan juga. Nah buat mereka yang mengalami kedutan-kedutan wajah mungkin bisa menilai lebih ke mana dan tentu saja harus konsultasi ke dokter untuk dipastikan gejalanya lebih ke arah mana. Apakah perlu pemeriksaan radiologis untuk memastikannya? Ya, perlu pemeriksaan radiologis berupa MRI dengan standar baku dan juga yang tidak kalah penting yang kami lakukan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah pemeriksaan neurofisiologi. Ada kekhususan atau kekhasan dari para penderita hemifasial spasme. Kita melakukan EMG wajah. Nah, pada EMG wajah itu akan ditemukan adanya gelombang abnormal yang kita sebut dengan abnormal muscle response atau lateral spread. Itu gejala khas terjadinya hemifasial spasme. Nah, pemeriksaan itu juga menjadi bahan pertimbangan kita melakukan tindakan selanjutnya dan kemudian juga dengan pemantauan tanda-tanda tersebut itu menjadi tolak ukur bahwa pengobatan kita terhadap hemifasial spasme telah berhasil dilakukan. Apa saja pilihan terapi atau penanganannya? Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau di dunia pun kita mengetahui ada
beberapa modalitas untuk menangani hemifasial spasme ini. Tentu saja tindakan utama untuk kasus sindrom kompresi neurovaskular itu adalah tindakan operasi mikrovaskular dekompresi. Jadi apa yang menekan saraf fasial, saraf nomor 7, pembuluh darahnya harus dijauhkan, dipisahkan, dan dicegah agar tidak menempel kembali. Ada juga beberapa yang memilih jalur tindakan seperti penyuntikan botox, tapi kebanyakan kasus akan berujung pada tindakan operasi. Juga kita mempertimbangkan tindakan radiofrekuensi untuk kasus-kasus yang memang tidak memungkinkan dilakukan tindakan operasi seperti pasien dengan gangguan pembekuan darah yang berat atau pasien dengan komorbiditas yang tidak memungkinkan dilakukannya pembiusan umum dalam jangka panjang. Bagaimanakah tingkat keberhasilan tindakan MVD untuk mengatasi spasme hemifasial ini? Hasil operasi MVD di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional cukup memuaskan. Artinya seperti bagaimana literatur di luar, kita mendapatkan sekitar 80 sampai 90% pasien itu dapat mengalami kesembuhan. Memang ada pola khusus kesembuhan pasca operasi MVD. Berbeda mungkin dengan trigeminal neuralgia yang sebagian besar kasus akan langsung membaik pasca tindakan operasi mikrovaskular dekompresi. Pada kenyataannya penderita hemifasial spasme yang menjalani operasi mikrovaskular dekompresi memiliki pola kesembuhan yang berbeda-beda. Jadi ada yang habis operasi dia langsung hilang dan kemudian hilang selamanya. Ada kemudian yang dia menghilang terus kemudian muncul sedikit tapi kemudian perlahan-lahan kembali menghilang, atau ada yang kemudian dia tidak langsung menghilang sama sekali tapi secara gradual, secara bertahap akan mencapai kesembuhan. Nah, apa yang kita pantau, kita akan melakukan pemeriksaan follow up berkala 1 bulan pasca operasi, 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan tentu sesudah operasi kita melakukan pemeriksaan lateral spread. Jadi tadi sebelum operasi kita lakukan pemeriksaan EMG atau lateral spread. Saat operasi kita pantau keberhasilan dengan hilangnya lateral spread. Kalau masih ada gejala kita pastikan apakah lateral spread yang hilang saat operasi ternyata memang hilang juga pasca operasi. Jika tidak hilang maka kita lakukan pemantauan atau kita kemudian lakukan tindakan-tindakan lain untuk mencapai kesembuhan. Adakah pantangan setelah dilakukan tindakan? Berdasarkan apa yang kita amati, ternyata para penderita sindrom kompresi neurovaskular banyak yang menderita hipertensi. Jadi kita harus tentu saja mengkontrol, mengatur agar tekanan darah pasien tidak tinggi. Agar diusahakan agar mencapai normal. Kemudian yang perlu dihindari adalah efek psikologis, stres, tertekan, depresi. Kenapa? Karena secara fungsi otonom ketika ada peningkatan kondisi-kondisi psikologis, maka secara tidak langsung sering kita temukan pasien-pasien itu gejalanya muncul kembali. Dan ketika dia sudah lebih rileks, bisa lebih tenang, gejalanya otomatis hilang, bahkan tanpa obat sama sekali. Ada beberapa juga yang kita perlu evaluasi adanya yang minuman-minuman stimulan, artinya seperti minum kopi mungkin terlalu kental atau terlalu sering, kan bisa meningkatkan tekanan darah, denyut nadi. Nah itu juga mungkin kita perlu atur agar kadarnya tepat pada penderita hemifasial spasme yang sudah dioperasi mikrovaskular dekompresi. Hemifasial spasme memang bukan penyakit yang fatal atau mengancam nyawa manusia, tapi sungguh sangat mengganggu kualitas hidup dan kepercayaan diri para penderitanya. Operasi bedah mikrovaskular dekompresi merupakan satu-satunya tindakan yang memberikan kemungkinan kesembuhan paling besar. Saya Dr. Mustaqim Prasetya dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sampai berjumpa dalam pembahasan penyakit yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.